Tapi kali ini Ben nggak mau melakukan hal yang sama seperti orang tuanya. Karena menurut Ben, bukan kemenangan yang berarti jika harus menang sendiri. Jadi menurut Ben, ya it's time to fight back. Walaupun dia bukan jagoan, Ben bukan Rambo, tapi dia tahu bagaimana cara bertahan. Justru yang menarik adalah ucapan itu. Harusnya itu Jody sekali loh ucapannya. Jod, kita tuh bukan Rambo. Itu tuh Jody banget sebenarnya. Kalau secara karakter, apakah Ben makin lama makin dewasa? Ya, di sini seiring berjalannya waktu pasti ada proses pendewasaannya. Ya. Emang, tapi kalau misalnya dibahas soal adegan tadi nggak enak, nanti jadinya spoiler. Oke. Tapi sedikit hints lah maksudnya. Kenapa sampai Ben mengucapkan itu ke Jody? Karena Jody adalah sahabatnya dia yang lama tinggal di kota. Beda sama Ben. Ben yang udah mengalami konflik berkali-kali di situ. Karena kan Ben tinggal di desa sebagai petani kan. Gitu. Jadi dia lebih tahu dulu, dia tahu medannya seperti apa. Gitu. Jadi jangan jadi seperti jagoan. Tapi Jody menyadarkan Ben. Nah itu kan fungsinya sahabat kan di sini kan saling mengingatkan ketika satu di antara satu ini ada yang lupa apa visinya, apa misinya. Jadi di sini Ben sama Jody saling mengisi. Oke, menarik nih. Untuk meneruskan apa yang menjadi tujuannya dia sebenarnya. Emang visi misi mereka akhirnya ketemu lagi walaupun ada sengketa di tengah-tengahnya selalu ada ya. Tapi pertanyaan terakhir nih. Jadi keker gara-gara bertani. Keker karena kebanyakan ngangkat berat di situ. Nah, jadi di film ini. Jadi bisa nyangkul benar. Kan waktu di Blok M gajinya pas-pasan, sama Jody diutangin kadang-kadang, megang kopi. Kalau ini enggak, kerja berat, jadi keker. Oke, jadi silakan ya yang laki-laki ataupun perempuan mau lihat adegan ulang telanjang dada ngangkat karung ke mobil, nanti nontonnya di YouTube. Terima kasih Kakak Ciko. Tepuk tangan untuk Ciko Jericho. Rinjani itu sebenarnya mewariskan ini kayak tahta dari bapaknya gitu. Jadi bapaknya ini tuh hilang sekitar 1,5 tahun sebelumnya. Jadi dia bisa disebut sebenarnya pemimpin dadakan. Makanya di sini keras kepalanya keluar karena mungkin sebenarnya dia belum terlalu siap. Tapi di situ juga akhirnya dimana sosok adiknya yang akhirnya memenuhi kekurangannya itu. Dan juga teman-teman yang lain nanti bisa dilihat juga ada Jago dan juga Muzaki. Jadi seperti itu kurang lebih karakter ini. Boleh diceritain nggak? Satu aja adegan favoritmu berantem. Satu aja. Wah, semuanya seru banget sih sebenarnya. Karena benar-benar kan pengalaman baru nih, ini my first action movie. Jadi memang benar-benar suatu pengalaman yang baru. Kalau bisa dibilang yang favorit pastinya yang bertiga bareng sama Kang Yayan. 5 hari. Iya, sama Tambora dan Atubir itu hampir 10 hari. syutingnya buat adegan itu sendiri cukup panjang, cukup berdarah-darah. Jadi bisa dibilang paling challenging tapi paling seru dan favorit juga. Ini berarti Nona Hana belajar mana juga ya? Tradisional bow ya berarti. Tapi di sini karena memang di sini kan Rinjani ini bukan yang dia adalah atlet memanah, bukan. Jadi memang dia orang di desa yang cara bertahan hidupnya dengan cara memanah. Jadi dia latihan dari kecil atau tidak. Jadi bukan yang seperti profesional yang ada ukuran, ya memang dia mengikuti nalarnya dia aja, nalurinya dia. Jadi ya memang gadis-gadis di desa yang jago memanah aja pada umumnya. Oke. Baiklah, terima kasih Nona Hana. Boleh tepuk tangan untuk Nona Hana. Dia selalu memiliki tingkat kewaspadaan yang lebih dari teman-teman yang ada gitu. Dan ayahnya menghilang, tapi dia punya keyakinan bahwa ayahnya ini masih hidup dan akan kami temukan. Gitu. Oh, jadi ada itunya Mas Angga? Ayahnya ya, oke benar. Yang hilang kan banyak. Iya, yang hilang banyak. Lu ikutan gak ya obrolannya ya? Ada merah-merah gak di sini? Gak ada kan ya?
ya. Oke. Nino, Iya. Nino. Jadi kalau kamu percaya bahwa ayahmu akan kembali. Pasti. Kalau Kepercayaan. Rinjani, bagaimana sudut pandangnya soal ayah yang 1 tahun ini? Oke, Hilang. sudah menghilang ini ya. Iya. Jadi kalau menurut Rinjani sendiri, karena dia itu dia diwariskan pemimpin ini kan, sehingga dia fokus untuk hanya untuk gimana caranya memimpin dan menjaga desa ini, sehingga itu tuh jadi hal yang ya udah deh, bukan fokus karena ada yang lebih penting dari itu. Dia harus menjaga desa ini. Gitu. Walaupun ayah pastinya penting juga untuk Rinjani, tapi di sini dia harus bisa mengesampingkan itu, di mana dia harus menjaga satu desa ini. Jadi fokusnya pun hilang. Di sini Tambora yang akhirnya mengingatkan, ini bapaknya masih ada kok. Gitu. Seperti itu. Baiklah, Mas Angga mau namanya? Jadi sebenarnya Rinjani sama Tambora ini karakter fantasi dari universe filosofi kopi yang awalnya dibikin sama Dewi, tapi sebenarnya sama di Lestari, tapi sebenarnya sebuah cermin dari Ben and Jody itu sendiri. Jadi kalau Ben and Jody itu kan 2 orang sahabat dengan 2 karakter berbeda, tapi saling sayang. Yang satu penuh perhitungan, yang satu sangat impulsif dan emosional gitu. Dan mereka berdua punya problem juga. Kalau di film pertama, film kedua kita tahu mereka punya problem dengan ayahnya. Nah, waktu bikin Ben and Jody, nafas itu yang saya bawa juga waktu nyiptain Rinjani sama Tambora. Jadi ini adalah kita punya duo baru. Kalau sebelumnya kan di dua film di filosofi kopi yang kita tahu kita ada satu duo gitu. Di sini ada 2 duo gitu. Duo barunya yang kita ciptakan adalah Tambora dan Rinjani juga punya isu soal ayah. Lalu kemudian dengan 2 karakter yang kurang lebih mungkin kalau Jody adalah perempuan yang hidup di hutan, dia akan tumbuh jadi Rinjani. Ben kalau dia perempuan dan tumbuh di desa Wanareja, dia akan tumbuh jadi Tambora gitu kira-kira. Wah, menarik. Pasti dong. Menarik. Harus menarik lah, orang penonton masuk ke bioskop bayar, masa kita bikin gak menarik. Maksudnya Mas Angga boleh diulik lagi, Mas? Maksudnya gimana tuh, Mas? Waktu kita selesai rilis film filosofi kopi, saya sempat diajak nonton sama almarhum Bung Glenn. Kita nonton lah film Hollywood, film action. Terus selesai nonton dia bilang, lu happy nggak? Lu? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, enggak, gue dibohongin Hollywood. Iya, jadi film robot-robot berantem gitu. Dan dia nggak begitu suka. Terus dia bilang, kita bikin yuk film action, tapi film actionnya kita harus ada isinya, kita harus stand for something. Selalu Bung Glenn bilang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, ada nggak spiritnya Kak Glenn di sini? Semuanya spiritnya Kak Glenn. Stand for something yang paling penting, dan ngobrol sama Angga waktu ketika kita coba stretch IP dari filosofi kopi ke Ben Jody. Angga bilang, ya udah kita bikin film action, kita bikin sesuatu yang seru, selain menghibur tapi harus ada pesannya. Isinya apa sih isu yang lagi terjadi? Yaitu salah satunya adalah pengalih fungsi lahan, alih fungsi lahan, dan banyak sekali masyarakat di Indonesia yang mengalami ketidakadilan itu. Itu yang pengen kita capture. Dan yang fight adalah orang-orang kecil, karena mereka tidak menunggu. Mereka memang nggak boleh menunggu, tapi mereka harus melakukan sesuatu supaya ya keturunan mereka selamat, tidak mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Rinjani dan keluarganya. Seperti itu. Sebenarnya kalau waktu nulis film ini itu ada satu kejadian luar biasa ya. Maksudnya dalam arti di awal kita tahu kita mau bikin kita mau bikin film filosofi, maksudnya kita mau bikin film ketiganya, melanjutin project ini dan kemudian bikin filmnya jadi action. Tapi kemudian saat menulis ini Bung meninggal gitu. Tadinya kita pengen bikinnya sebenarnya agak komedi, ya kan? Maksudnya ini kita lagi masa saya Ciko sama Rio kalau di kantor tuh kerjanya main tembak-tembakan, beli
beli senapan airsoft gun di di online gitu. Waktu Rinjani sama Tambora di casting aja kita kasih senjata, terus kita kejar-kejar di kita main tembak-tembakan gitu. Water gel gun gitulah. Jadi sebenarnya pengennya lucu-lucuan. Tapi kemudian proses kreatifnya berubah drastis ketika Bung meninggal. Itu mungkin masa yang paling membingungkan yang pernah saya ingat sepanjang hidup saya gitu ya. Maksudnya saya masih live Instagram sama Bung tuh 4 hari sebelum dia meninggal gitu. Maksudnya secepat itu, dan dia orang yang paling mungkin nggak pernah mau kelihatan sulit di antara teman-teman. Jadi dia nggak pernah cerita kalau sebenarnya dia tuh sakit parah gitu. Dia bilang dia sakit, tapi kita nggak pernah tahu kalau sakitnya. Terus tiba-tiba nggak ada aja. Wah, itu hidup kayak orang bego 3 bulan sih. Bego total gitu, yang nggak ngerti mau ngapain. Sampai akhirnya kita ngumpul, saya sama Jiko sama Rio ngobrol. Akhirnya mungkin menulis film ini dan membuat film ini tuh healing gitu, proses healing kami.